Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kajian yang berbahagia, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas tentang Ramadan kita, mengevaluasi serta mengintrospeksi diri kita tentang apa saja yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini, dengan mengandaikan bagaimana kalau Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Ungkapan ini bukan doa, bukan harapan, tetapi semacam kontemplasi, semacam introspeksi, agar Ramadan kita yang sisa tinggal beberapa hari ke depan ini menjadi lebih baik, sehingga menjadi tonggak dasar perbaikan kita untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga kita ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari kita yang tahu sampai kapan kita akan hidup. Maka dari itu dalam Islam seringkali memakai nasihat, bahkan ancaman, untuk menyadarkan kita menggunakan diksi kematian sebagai nasihat yang ampuh untuk membuat kita tidak terlena dengan dunia yang sementara, serta bergegas dan bersiap untuk mengumpulkan bekal menuju akhiratnya. Tentu ungkapan seandainya bulan ini adalah Ramadanku yang terakhir bukan harapan, bukan doa, tetapi ini adalah ungkapan untuk memacu kita, untuk memicu kita agar kita menjadi lebih baik, agar bulan ini, apalagi ini sudah di detik-detik akhir Ramadan, bagaimana kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, lebih meningkatkan lagi kualitas, memperbanyak zikir dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah bersabda, menasihatkan, "Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Apabila kamu mendirikan salat, maka salatlah niscaya seolah-olah salat tersebut adalah salat terakhir, salat perpisahan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ini menandakan agar sholat yang kita lakukan betul-betul sholat dengan kualitas maksimal. Karena mengandaikan ini adalah sholat terakhir kita. Tidak ada lagi sholat setelahnya yang bisa menjadikan tabungan pahala untuk masa depan kita kelak di akhirat nanti. Ali bin Sultan Al-Qari menjelaskan di antara maksud dari hadis ini adalah ij'al sholataka akhiras salati fardhan fahassin khatimata amalika wa aqsir tula amalika lihtimali qurbi ajalika. Jadikanlah sholatmu seolah-olah sebagai sholat wajib yang terakhir sebelum datangnya ajal, dan perbaikilah dan perbagus akhlak dan amalmu. Sedikitkan angan-angan yang panjang karena bisa jadi ajalmu telah dekat. Artinya di sini Rasulullah menggunakan narasi kematian untuk membantu, memotivasi para sahabatnya, memotivasi kita agar ibadah semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bila kita kiaskan pada suasana kita akhir-akhir ini, kita menghadapi pandemi COVID-19, Corona, yang daya rusaknya sudah kemana-mana, menjadi pandemi global. Dan kita berada di bulan Ramadan di tengah-tengah pandemi ini. Kita harus mampu menggunakan momen ini untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dari perspektif yang aktif dan positif tentunya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sebagai seorang muslim, pengandaian bila ini Ramadan terakhir harus kita fahami sebagai titik kesadaran. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bukan sebagai doa dan harapan, tetapi refleksi untuk kebaikan dan kemajuan. Agar spirit Ramadan semakin kuat melekat, agar motivasi ibadah semakin hebat, agar kemauan dan kemampuan kita untuk introspeksi dan evaluasi diri atas kesalahan semakin kuat, sehingga menjadi bekal sebaik-baiknya agar Ramadan kita ini menjadi spesial. Setidaknya ungkapan ini harus kita lihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, jika Ramadan tahun ini adalah momentum terakhir kita, maka
kita sudah melakukan persiapan yang maksimal untuk amal terbaik kita. Kedua, jikapun Ramadan ini belum yang terakhir, kita masih diberi oleh Allah pada Ramadan berikutnya, diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun depan, kita juga tetap beruntung. Karena kita punya waktu lagi untuk memperbaiki apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita lakukan dengan maksimal pada Ramadan tahun ini. Sahabat sekalian, kalau seandainya kesempatan emas menjumpai Ramadan ini hanya kita jadikan formalitas belaka, hanya kita jadikan rutinitas setiap tahun saja, alangkah meruginya kita. Rasulullah sudah mewanti-wanti itu dalam ungkapan yang sangat patut kita renungi. Wa raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Dan celakalah seseorang ketika dia menemui bulan Ramadan kemudian keluar dan ia belum mendapatkan ampunan. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Di tempat lain juga disinyalir ungkapan, ada orang yang Ramadan mendapatkan banyak hal, mendapatkan amalan-amalan kebaikan yang luar biasa, tetapi tidak sedikit yang dalam Ramadan dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. A'udzubillah min dzalik. Dengan slogan di atas, pertanyaan di atas, kita akhirnya berusaha menjadi yang pertama, berusaha agar Ramadan kita terisi dengan kegiatan, dengan amalan-amalan yang kita jalankan dengan khusyuk dan penuh makna. Jangan sampai kita masuk pada kegagalan terbesar dalam bulan Ramadan, yaitu kegagalan dalam menjalani ketaatan di bulan Ramadan karena kurangnya persiapan dan kesalahan persepsi. Karena jika kita mantap dalam menjalankan Ramadan, tentu saja hal dan aktivitas di dalamnya akan kita persiapkan dengan semaksimal mungkin. Salah persepsi karena menganggap taat itu hanya di bulan Ramadan. Jangan sampai ini terjadi. Karena pada sejatinya, Ramadan adalah asrama spiritual, adalah kawah yang melatih kita agar selama 1 bulan ini kita melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang betul-betul taat kepada Allah, bisa menyelaraskan antara kegiatan duniawi dan ukhrawi, sehingga nantinya ujian kelulusannya adalah dari Ramadan ini adalah mengimplementasikan maknanya pada bulan-bulan berikutnya, sehingga nanti bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya. Lalu pertanyaannya adalah, jika Ramadan tahun ini adalah kesempatan terakhirmu, apa yang akan kamu lakukan? Mari kita berkontemplasi atas pertanyaan tersebut. Ada juga sebuah athar, yaitu perkataan sahabat dari Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Ungkapan ini selaras dengan slogan kita yang kita bahas pada sore hari ini, yaitu berbuatlah untuk duniamu, carilah harta. Tentunya dalam konteks ajaran agama. Carilah harta sebanyak-banyaknya, bekerjalah secara profesional, maksimallah dalam bekerja, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Agar dengan istilah ini, agar dengan spirit ini, kita termotivasi untuk melakukan hal-hal dengan profesional. Tapi jangan lupa ungkapan berikutnya, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Sedangkan untuk urusan akhirat, dalam ibadah, dalam ketaatan, kita harus menggunakan slogan, beribadahlah dengan maksimal, seolah-olah esok adalah hari terakhirmu di dunia ini. Sehingga ketika dua hal ini kita fahami, kemudian kita jalankan, kita praktekkan dengan maksimal, dengan proporsional, akan terjadi keseimbangan. Dalam urusan dunia kita profesional, dalam urusan akhirat kita juga tidak setengah-setengah. Akhirnya apa yang kita kerjakan di dunia betul-betul menjadi pijakan awal, menjadi tabungan agar kita bisa menapaki jalanan di akhirat menuju surga dengan aman dan lancar. Mari sekarang kita mengambil satu contoh saja dari aktivitas Ramadan, dari sekian banyak aktivitas positif di bulan Ramadan, yaitu tadarus. Banyak dari kita yang menyalahfahami bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan ini.
Banyak dari kita yang masih sebatas memahami tadarus sebagai membaca Al-Quran, berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Yang paling hebat adalah mereka yang khatam berkali-kali di dalam bulan Ramadan. Meskipun ini sepenuhnya tidak salah, tetapi kita harus memahami bahwa tadarus, bahwa membaca Al-Quran bukan seberapa banyak yang kita baca, tetapi berlombalah juga naikkan level kita dari sebatas membaca dan menghafal menjadi level memahami. Lalu dari bacaan yang kita pahami, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita naikkan lagi dari apa yang kita pahami, lalu kita implementasikan. Harus kita implementasikan dan kita lakukan dengan sepenuh hati. Ikhwan dan akhwat sekalian, 2/3 Ramadan telah bergegas pergi dari kita. Sekarang sepertiga sisanya menunggu di depan kita. Sepertiga sisanya ini adalah emas. Jangan diamkan. Mari bergegas kita isi sisa Ramadan pada tahun ini dengan aktivitas yang maksimal. Dengan ibadah yang bukan hanya sekedar ritual, tetapi ibadah yang betul-betul kita maknai. Sehingga nanti pada bulan-bulan berikutnya kita tidak sekedar melakukan aktivitas ibadah sebatas istidamah. Istidamah adalah melakukan sesuatu dengan konsisten, tetapi dia kering makna. Tetapi kita harus istiqomah, yaitu melakukan segala sesuatu dengan memahami, dengan menghayati, sehingga apa yang kita lakukan penuh dengan makna dan memberikan manfaat yang positif bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qauli hadza, sallallahu ala Muhammad, billahi fastabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.